Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hamrin minal ahwali muqtahimi fa inna ammarati bisu'i ta'adat min jahliha binadhi risyaibi wal harami wala a'adat minal fi'lil jamili qira daifin alam madira si ghaira mutasimi law kuntu a'lamu anni ma'uwakiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami malli biradi jima'im min ghawayatiha kama yuradu jima'ul khayli bil lujumi fala tarum bil ma'asi kashra sawatiha inna ta'ama yuqaw fi syahwatan nahimi wan nafsu katifli'in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawal la yusmi aw yasimi wara'iha wa hiya fil amali sa'imatun wa in hiya astahlatil mar'a fala tusimi kama hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi dasami wafshadda sa'isami ju'in wa min shiba'i faramba makhmasatin syarrum minat tukhami wastablighi dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhim yatan nadimi wa khalifin nafsawaj saytana wasihima wa inhuma ma'adakan nushafan dahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal
Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu bama qawli lagastaqimi wa la taz wa tuqam lal mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya syuhada as-salihin min jami'ihim ulama al-amilin wal musannifin wal mukhlisin wal mujahidin fi sabilillah aynama kanu wala khususan ala sayyidi syaikhul qadir jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu wala khususan ila syekh Muhammad al-Busairi wala khususan ila syekh Muhammad al-Imam Nawawi al-Bantani wala khususan ila jami' masyayikh Malantani Bahnur bagi Saleh, bagi Khazid, bagi Abdullah Bizai, bagi Ahmad Marzuki, bagi Abdullah Bagi wala khususan ila bagi Abdullah Munif Marzuki ila khususan ila jami' muslimin wal muslimat أينما كانوا من مشارق الأرض ومغربها وبرها وبحرها خصوصا آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا شيخنا معلمنا ذوي الحقوق علينا وإلى نيته هذه الدراسة شيء لله بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعد علينا من بركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصرف هواها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. Fasrif, maka jauhkanlah siapa kalian. Fasrif, maka jauhkanlah atau berpalinglah siapa kalian, siapa kamu. Apa yang dipalingkan? Hawaha, pada keinginane nafsu. Hawaha, pada keinginane nafsu. Nafsu jangan dituruti, hindari keinginan itu, jangan dikit-dikit dituruti. Halangan ndak puasa, ada baik. Halangan ndak sahur, ndak puasa. Wahadzir, dan waspadalah siapa kamu. Waspada, orang waspada ku siap-siap. Kayak kamu waspada kalau ada gempa bumi, kamu di dalam rumah, apa yang terjadi? Kamu waspada, akhirnya kamu langsung keluar rumah. Atau waspada kalau rumahnya ternyata kamu nempatnya di lantai 7. Terus nak turun nih waspada gimana? Langsung loncat kira-kira? Ya, paling langsung sembunyi di bawah kolong meja minimal. Nah, waspada, nafsu diwaspadai. Apa yang harus diwaspadai? Antuwalliya, pada bahwa menguasai atau menguasakan, memberikan kekuasaan siapa kamu hu pada hawaha,
Jadi nafsu jangan kamu berikan setir. Soalnya kalau saat jiwa raga ini disetir oleh nafsu, ya akhirnya orang menjadi berperilaku buruk, berperilaku tidak berbudi pekerti. Itu kenapa? Karena raganya disetir sama jiwa, yang mana jiwanya ammaroh, jiwa-jiwa yang dipimpin oleh nafsu. Tapi semua nafsu itu nggak jelek. Kemarin ada beberapa tingkatan nafsu. Yang jelek itu cuma nafsu ammaroh. Lawamah lagi mending, soalnya mendingnya dia kalau sudah melakukan kesalahan dia terus sadar. Ini namanya nafsu sing kedua. Sing ketiga, nafsu sing paling baik ketika jiwamu sudah menyetir, mengontrol ragamu menuju perbuatan baik. Nah, itu namanya nafsu mutmainnah. Insya Allah kamu yang sekarang hadir di majelis ini, nah, ini karena dorongan nafsu juga sama. Orang itu kalau udah pakai nafsu malah ngeri. Orang bisa sholat 1000 rakaat itu karena dorongan nafsu. Nafsunya sing pingin terus, awak kepingin. Cuma nafsunya tadi nafsu sing baik, jadi ngajaknya itu terus. Sama kayak kamu tidak berhenti berbuat kesalahan. Nah, itu juga nafsu. Cuma bedanya yang sekok tadi nafsunya jelek, yang sekok nafsunya bagus. Kalau nafsunya bagus itu ngajaknya itu bagus. Sholat itu tidak terima kalau cuma 2 rakaat. Sholat sunnah kok 2 rakaat itu kurang. Nah, sing ngajak ngurang tuh siapa? Nafsu. Kayak kamu tuh kalau disuruh milih buka apa sholat dulu. Buka itu kan cukup secukupnya saja mestinya, cuma untuk membatalkan puasa. Supaya tidak tergesa-gesa bukanya, makannya gara-gara habis sholat misalnya, ditunggu sholat jamaah. Ya mending sholat dulu. Buka sama duduk di musola bawa apa jenenge es oyen. Bawa es apa kamu tuh biasanya, nah minum dulu. Atau makan kurma atau minum air putih karena tidak ada yang manis. Batali dulu. Ah, sudah cukup. Kalau ingin meronta dalam makan, agak habis sholat maghrib. Ya tanya yang putra, mangan setelah maghrib itu lega, lebih santai, nggak tergesa-gesa, makannya itu bisa dinikmati, bahkan bisa tambuh. Tapi kalau yang milih makan berat sebelum sholat, ditunggu jamaah, lama. Jadi asalnya sing jatahinnya satu badah, langsung ngebut itu. Ayo cepet makannya. Gara-gara terkejar ayo cepet jamaah kayak kita, ditunggu. Nah, alangkah nikmatnya ketika buka itu ya cukup tadi. Yang penting itu membatalkan. Orang lagi azan kan belum sholat. Allahu Akbar. Nah, batalkan aja itu puasanya. Minum apa nyemil-nyemil yang kamu kirimi biasa sama orang tuamu, makan dulu. Makan beratnya nanti. Khawatirnya apa? Khawatirnya lagi kalau buka sebelum sholat. Maksudnya makan beratnya. Kalau bukanya kan gampang baik. Makan berat sebelum sholat. Khawatirnya tadi bekas-bekas jering nyantol ning ngene gusi. Akhirnya pas sholat iki sibuk lidahnya. Ngono. Gara-gara apa? Ya, tadi makan makanannya kan makanan berat. Apalagi lauk-laukmu ku sing butuh ekstra dikunyah. Dikirimi dagingnya ayam itu. Ayam kampung sing belum mateng ngono kan. Waduh, iku nyokot. Narik guys, susah. Mana dagingnya kurus, sudah ada dagingnya, mau sekali ditarik susah. Jangankan dagingnya, kulitnya itu disobek guys, susah. Akhirnya nyelip. Pas sholat sibuk. Aduh, tangan gini-gini. Sibuk. Nah, itu yang dikhawatiri. Tapi kalau setelah selesai sholat itu enak, santai. Walaupun nyelip-nyelip ya terserah. Enggak habis makan langsung bisa gosok gigi, kan? Jadi enak nyantai sebenarnya.
Nah, cuma kadang nafsunya ngajak, enggak, pokoknya makan berat harus ketika sudah azan berkumandang. Nah, iya, nafsu nih ngajak. Sing putra ya kadang wis poso, bareng ngono nafsunya diajak ngempet lagi habis maghrib. Susah. Ya, sing putra ya gitu, jangan terus nggak buka, ya buka karena sunnah hukumnya takjil. Takjil itu bahasanya kalau orang-orang desa kan ngomong takjil itu dikiranya apa? Beli takjil itu jenenge takjil itu maksudnya bukan gorengan nih. Takjil itu adalah tindakan kita ketika nganeng adzan langsung seruput makan atau minum. Nah, itu namanya takjil, mendahulukan, mempercepat berbuka. Itu hukumnya Tapi kalau sahur ya, itu hukumnya takhir, diakhirkan. Ojo sahur jam rolas. Sahur kok jam 12. Nah, sahur jam berapa? Jam 2 lagi. Wah, sahur lah. Nah, ini nggak dapat kesunahan. Soalnya sunah sahur itu bukan jam 4. 10 menit sebelum adzan. Jadi kalau di rumah, kalau awak kok di rumah, kalau nengi pada masak biasanya sahurnya jam 4:30. Jadi mepet-mepet dulu. Tapi kalau misalnya belum masak ya jam 4. Jam 4 baru masak, agak sahurnya ya sama baik jam 4:30. Jadi mepet mau subuh, tapi sambil nengok jam terus. Gitu santai. Enggak terlewat, sudah gawe. Jadi takhir, sunnahnya tuh diakhirkan. Yo kamu hitung dewek 10 menit. Nah, waktu Rajab wis ngomong imsak, 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 imsak. Nah, waktu Rajab ngomong imsak, imsak tuh nang kamu tambahin lagi, minum, ingin makan lagi, minum lagi. Itu kan biasanya Rajab kalau ngomong imsak itu 10 menit ya. Apa 5 menit? 10 menit sebelum azan yang bilang imsak. Tujuannya bukan kamu tuh disuruh berhenti, siap-siap 10 menit lagi nak azan. Jadi cepat, yang pingin butuh minum lagi. Usahakan minum tuh yang terakhir, soalnya kita tuh kalau puasa dehidrasi takut kekurangan cairan. Kalau saya tidak puasa ya senyum-senyum aja dari sekarang ya. Happy deh. Soalnya nggak puasa. Tapi ada enaknya, ada nggak enak. Enaknya saiki enak semuanya puasa panas-panas, dia bisa minum es siang-siang sambil nggodain yang puasa. Ayo puasa yuk. Minum. Nah, nanti tapi susah ya ketika kita lebaran dia sibuk ngodok puasa. Tuh makanya. Maka singkirkan nafsumu, diwaspadai, harus ditengok-tengok terus. Apa yang kamu pingin tuh tengok dulu. Kok dari nafsu apa dari nafsu apa memang nafsu baik atau nafsu buruk? Innal hawa, karena sesungguhnya hawa nafsu matawalla. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu matawalla, di dalam berkuasa apa al hawa, di dalam ketika berkuasa apa al hawa. Kalau hawa nafsu sudah nyetir ragamu, wah maka membunuh apa al hawa, maka jiwamu bisa ketika menyetir ragamu kepada perkara yang buruk, maka hati-hati, maka membunuh apa hawa. Hawa dapat membunuhmu, hawa dapat bisa mencelakai. Banyak kejadian nih. Au yasimi, atau mengalahkan apa al hawa. Jangan sampai kamu dikalahkan sama hawa nafsu. Makanya Nabi itu bilang ketika sudah selesai perang Badar, Nabi bilang, kita sekarang pindah dari jihadil asghar ila jihadil akbar.
yang sudah kita lakukan kok perang kecil, kita harus berpindah kepada perang yang gede. Apa pula Nabi, bukannya perang kita kok lah gede kok musuh kita banyak tapi jumlah kita sedikit. Enggak, kok masih perang kecil. Apa hal paling besar perangnya? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Wara'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in yastahlatil mar'a fala tusimi. Wara'i dan peliharalah siapa kamu. Wara'i dan peliharalah siapa kamu pada nafsu. Nafsu itu nggak bisa dihilangkan, apalagi dibunuh. Yang ada kita hanya bisa memelihara nafsu. Jadi nafsu bisa dipelihara. Dalam arti kalau nafsu belum jinak, kita jinakkan. Wahia bermula nafsu fil a'mali di dalam beberapa tingkah lakunya. Fil amali di dalam beberapa tingkah lakunya saimatun itu bagai ternak. Nafsu itu seperti ternak yang mana kalau kita tidak ngelatih dia jadi liar. Tapi kalau dilatih, nurut. Kamu punya kucing dapat di jalan, asalnya belum kenal kamu, terus kamu pelajari wataknya, sikapnya, terus kamu ajari setiap kalimat, misal nis, nyo datang. Kalau nos, pergi. Nis, sini, nos. No. Diajari misalnya kayak gitu, akhirnya nurut. Nah, maka nafsu juga sama baik semacam itu. Jangan dibiarkan. Yani dilatih. Nah, termasuk gue ngaji duhur panas-panas kayak gini. Itu dalam rangka juga melatih nafsu. Tapi kamu berhasil ngelawan nafsu yang buruk, pindah kepada nafsu muti'ah, nafsu sing taat. Kamu perintah. Ini kamu bayang ini kamu kan punya raga, di dalamnya ada nafsu, ada jiwanya. Terus kamu kok berhasil datang ngelangkah ke musola untuk ikut ngaji Nadham Burdah ini, itu berarti kamu sedang gelut sama nafsu. Awak yakin di dalam hatimu yang paling dalam, itu omongannya mesti, yes panas, ngaji pula. Itu isi yang paling murni di dalam hatimu itu wis dibedek. Tapi kalau walaupun kamu ngomong gitu di dalam hati, kalau kamu masih berangkat ke sini, ke musola ini, oh berarti tadi setelah selesai sholat zuhur itu terjadi perperangan hebat, adu pedang, ting 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 ting, sehingga nafsunya kalah. Dia akhirnya berangkat menang raganya daripada jiwanya. Jiwa sing buruk. Perang tadi zuhur tuh panas, cuma tidak luka dan tidak berdarah. Berdarah dah? Enggak kan? Berarti kamu menang. Selamat atas kemenanganmu melawan nafsu. Tapi nafsu tidak berhenti di situ. Nafsu itu tipe-tipe musuh sing nggak gampang menyerah. Justru sekali dikalahkan, dia akan menaikkan level tingkat semangatnya lagi. Ganti lagi. Pokok sebelum kamu memejamkan mata, dia akan tetap mengikuti kamu. Sekarang nafsunya berubah. Kamu berhasil duduk di sini. Kamu berhasil membawa kitabnya. Kamu berhasil membawa penanya, tapi tidak dengan mulutnya. Tidak dengan mulutnya. Ikut target nafsu berikutnya. Ketika dia datang ke majelis, sudah berhasil ngelawan nafsu untuk berangkat, nafsu nggak mau kalah lagi. Tengok nanti sudah di majelis, saya akan ganti strategi.
Saya akan ganti strategi, saya akan kalahkan, saya akan tundukkan mulutnya. Mulutnya akan berbicara sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan pada akhirnya di antara kita, ketika saya menyampaikan di depan sini, ternyata ada 2 guru di sini. Yaitu ada yang ikut bicara. Nah, itu nafsunya berhasil mengendalikan raganya. Yang sudah berhasil dia menutup mulutnya, ngalahkan nafsu, mengendalikan mulutnya. Nafsu nggak berhenti lagi. Nafsu akan menggerakkan pikirannya. Ini nampaknya yang diam-diam, kadang nengok depan juga, tapi pikirannya tuh kok buku apa? Kok mak ini ngirim apa? Ngelamun isinya. Ini nafsunya ngajak supaya pikiranmu tidak konsentrasi sehingga yang disampaikan ini nggak paham. Target nafsu berikutnya yaitu apa? Mengacaukan pikiran, dialihkan dengan hanya berangan-angan. Nafsu sudah berhasil dikalahkan dalam pikiran, nafsu nggak berhenti lagi, masih punya target berikutnya. Target saya, bagaimana apa yang telah disampaikan tidak diamalkan. Tingkatan tertinggi dalam beramal adalah ikhlas. Makanya kalau kamu didapat ilmu kok nggak diamalkan, nah, ini masuk kategori target dari nafsu. Jadi nafsu kalau sudah sampai target ke situ, kamu nggak ngamalkan apa yang telah disampaikan, berhasil nafsu ini. Senengnya luar biasa. Kenapa? Dengan kamu tidak mengamalkan ilmunya, maka nafsu seneng karena dia sekongkol dengan namanya iblis. Iblis itu bisiin nafsunya, nafsunya gerakkan raganya. Nah, raganya nanti yang kena siksa. Iblisnya dapat kanti karena dapat raga baru untuk bahan bakar di neraka. Kenapa? Karena orang yang sudah belajar kok nggak diamalkan ilmunya, muqaddamun ala ubadil asnam. Orang ini akan didulukan siksanya daripada penyembah berhala. Nah, itu nafsunya senang aja. Sebenarnya nafsuku bukan musuh kita sebenarnya. Kalau kamu bisa mengendalikan. Nafsu itu menjadi musuh kita ketika dia sudah brutal. Maka di sini perintahnya Imam Al-Busairi waroi. Dia apa? Dipelihara. Apa nama bahasanya? Ditundukkan. Kemarin kita sudah bahas caranya nundukkan hewan-hewan liar itu kan. Nah, kamu amalkan itu bisa balik jadi pawang. Pawang apa? Pawang boyo. Pawang apa lagi? Pawang ular. Pawang apa lagi? Bisa jadi pawang enggak? Syukur-syukur ikan bisa dipawangi. Jadi pas mancing nggak payah apa jenis nunggu lama dibaca kan disiram air kolam, wis agak ikannya kan minum air situ. Besok paginya dipancing senurut galau. Siko. Wis. Tik. Lumayan. Nah makanya wa inhiya jika ngerasa ini susunannya namanya apa namanya tanazu ya. Di Alfiyah itu ada kan tanazu fil amal. Ada? Ingat? Ingat enggak? Tanazu itu seperti 2 lelaki yang merebutkan satu wanita. Maka di nazam tanazu itu wa in hiya jika apa nafsu istahlat merasa nikmat atau merasa enak apa an nafsu, jadi hiya iku fa'ile
Jika nafsu merasa enak, al-mar'a pada tempat gembala. Maksudnya kalau nafsu sudah enak di tempat pengembalaan seperti kambing, kebo, sing sudah enak ketika dilepaskan mendapatkan rumput secara bebas, dia sudah enak di situ, nikmat di situ. Maka falatusimi, maka jangan biarkan siapa kamu. Maksudnya jangan dibebaskan terlalu bebas. Duwe kebo memang bagus mangani rumput, tapi kalau dibiarkan tanpa pengawasan bisa-bisa kebone makan sawit. Ini satu orang, apalagi sawitnya baru ditanam. Pakai berapa bulan, nah kok anak kebo mangan sawitnya orang yang baru ditanam. Iya gemes, pingin langsung di apa namanya? Dikesot. Kebo, apalagi makannya banyak kebo ini. Maka kalau dia sudah berada pada tempat pengembalaan kayak gitu, tetap harus diawasi, jangan dibiarkan. Ya tidak apa-apa, sing rumput tidak apa-apa, tapi sing tanduran orang itu ya ditengok. Itu makanya nafsu juga gitu. Kalau nafsu sudah merasa nikmat di tubuhmu, melakukan segala hal, makan dituruti, mari maghrib buka, pokok makan ini harus 2 tambuhan. Kalau enggak 2 tambuhan, wes kurang. Ya dituruti, tapi ada batasannya. Jangan sampai dilebihkan. Wes padahal orang puasa itu unik. Uniknya dia seharian setengah harian enggak makan kan, enggak makan, enggak minum, udah sabar enggak makan. Tapi pas 3 buka baru makan gorengan 3 tuh, baru ngabisi 1 gelas es itu, blok habis. Mari nyemil gorengan dulu, piringnya wis disiapkan, nasinya menggunung, lauknya di atasnya pula, sambelnya. Nah, apa yang terjadi? Baru ngabisi 3 bilang, rasanya kenyangnya. Tapi karena nafsunya, sudah pokok dimakan. Ini dimakan juga. Pas dimakan sudah puluhan terakhir, baru jalan 2 langkah langsung uwe. Jalan apa itu kenyang rasanya. Nah, itu uniknya orang puasa. Jadi sing enak itu kalau awak ya enak itu buka secukupnya, makan secukupnya. Nanti kalau udah habis biarkan. Nah, agak habis terawih, jungkir-jungkir. Suneh kan, itu tadarus, habis itu tadarus, habis itu wirid lagi, lapar lagi. Nah, itu baru lanjut. Nah, itu enak rasanya. Daripada maghrib harus dihajar habisan. Pokoknya maghrib ini pembalasan karena nggak makan dari bukan seharian, setengah hari. Kalau seharian berarti gue puasa dari mulai habis sahur jam 4 sampai jam 4 sore baru buka. Lagi namanya seharian. Kalau kamu bukanya maghrib berarti setengah hari puasanya. Kam hazanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Kam hasanat, banyak sekali apa bahasanya? Banyak sekali membaguskan atau mengelokkan. Banyak sekali mengelokkan, tapi mengelokkannya itu bukan tujuan baik, tapi mengelokkan tujuan untuk supaya kamu terayu. Namanya apa? Memperbaiki sesuatu tujuannya bukan untuk supaya baik, tapi supaya kamu terayu. Dalam arti menggoda. Banyak sekali godaan. Maksudnya, siapa yang memperbaiki tadi? Siapa an-nafsu. Banyak sekali nafsu itu mengelokkan atau menggoda. Ladzatan pada kenikmatan. Lil mar'i kepada seseorang, tapi kenikmatan tadi qatilatan yang membinasakan.
Yaitu nafsu itu banyak menggoda kepada kenikmatan-kenikmatan sing mana kenikmatan itu dapat menjerumuskan. Contohnya misal pas puasa ini, kamu tuh bisa kok sebenarnya kamu itu tidak puasa. Apa sih yang mencegah kamu tetap berpuasa? Wong tinggal sembunyi baik. Iya kan? Gampang sebenarnya tidak puasa. Kok kamu sekarang masih tetap tidak memasukkan makanan dan minuman kepada mulutmu? Apa penyebabnya? Karena kamu tahu bahwa ini adalah perintah Tuhanmu kan? Sehingga kamu mentaati itu dan ini karena hukumnya wajib. Tapi sebenarnya bisa, nafsu itu menggodamu dengan keenaan itu bisa. Yaitu kamu tinggal sembunyi, nyuruh di sawit-sawit sebelah gue, mangan, ngebul dan lain sebagainya. Atau kamu pas mandi tiba-tiba langsung buka mulut, katanya etok-etoknya mau tahan-tahan napas lama. Pas di lama malah ternyata minum air. Bisa sebenarnya. Cuma kamu kok bisa mencegah itu, tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, andaikan nafsu tadi dituruti dan kamu ngerasa enak kan buka, soalnya panas-panas pergi duhur-duhur iki panas-panase, bibir kering, keringnya tenggorokan ini panas-panase. Ini bisa nafsu ngajak kamu, tapi nafsu membinasakanmu yaitu apa? Akhirnya kamu karena melakukan itu memang enak, tapi setelahnya kamu dapat kewajiban lain yaitu mengkodok. Kalau tidak dikodok ya nanti pembalasannya ya di akhirat. Di akhirat itu malah lebih ngeri, lebih enak itu pembalasan kalau di dunia, karena di dunia ini sementara. Tapi kalau us pembalasan kok dipindah ke akhirat, wah ini siap-siap soalnya pembalasannya selama-lamanya, tidak ada berhentinya. Min haitsu lam yadri, yang mana kamu tuh bisa tergoda karena min haitsu lam yadri, dari sekira tidak tahu siapa mar'i. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu annasumma, pada sesungguhnya racun, annasumma, pada sesungguhnya racun, fiddasami, itu di dalam lemak, gajih atau lemak, makanan yang enak. Sesungguhnya orang yang berpuasa ini sedang mensehatkan atau menstabilkan tubuhnya. Lah sing tidak puasa itu sama dengan dia mendapatkan apa jenenge di sini, racun. Kita buktikan orang sing makane dikit, makan tapi dikit, sama orang sing makane banyak. Aku kalau dihitung dalam segi kesehatan itu lebih sehat mana? Sehat sing makane sedikit. Kenapa? Karena sesungguhnya makanan itu ya sama dengan summa, racun. Buktinya itu banyak makanan-makanan sing berlemak, akhirnya apa? Kolesterol. Makan makanan, banyak makanan-makanan sing manis-manis, ujung-ujungnya diabetes, kan? Iku kata dia enak. Wah, enak awak bisa makan bebas. Gulai hajar, sate hajar. Apa itu namanya bakso biasanya apa? Bakso pakai tetelan hajar. Malah kalau nggak pakai tetelan ini nggak seru bakso ini. Bahkan tetelannya minta sing bagian gajih-gajihnya itu, sing ada putih-putih biasanya. Itu kalau dimakan kan enak gitu, runyul katanya.
kayak jelly. Lalu kalau dicetus itu rasanya gurih, luar biasa. Poso ya? Udah ngiler ya. Itu kan enaknya luar biasa. Kata dia enak, tapi ternyata di situ dia nggak tahu. Min haitsulam yadri, dia tanpa sadar bahwa apa kenikmatan yang dia rasakan itu sesungguhnya menjadi racun pada dirinya. Sehingga kalau itu istiqomah dilakukan akhirnya numpuk penyakit. Naudzubillah min dzalik, uang kebanyakan gula, dikit-dikit nggak bisa ninggal gula, bikin kolek pakai gula, bikin apa lagi es teh pakai gula, masak sambel pakai gula, masak tempoyak campur gula, masak itu apa jenenge tumis kangkung campur gula terus, masak nasi pun dicampur gula. Kamu masak nasi itu karena nasi itu ada kadar gulanya, walaupun nggak ada gula sebenarnya di situ. Cuma kalau dicek itu nasi itu memiliki kadar gula, apalagi kadar gulanya bisa tinggi ketika kamu makan nasi pas lagi panas-panas, mbok centong masukkan piring kasih lauk makan pas lagi panas itu rondo anget-anget, nah itu tuh kadar gulanya tinggi. Dimakan terus menerus sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, umurmu sekarang wis 16 tahun. Akhirnya numpuk. Akhirnya nanti umur berapa lagi tiba-tiba punya apa namanya? Riwayat penyakit diabetes. Nah, ini ngeri. Penyakit diabetes itu paling ngerinya adalah ketika kamu sakit, seret kok tidak bisa sembuh-sembuh, kok lama sembuh ya. Nah, ini hati-hati tanda-tanda. Apalagi wis luka, bukan tambah kering, malah jalan lukanya. Kata dokter ini bisa disembuhkan, tapi caranya harus dipotong. Dan itu banyak terjadi. Maksudnya apa? Ada luka, tidak sembuh-sembuh, akhirnya dipotong. Nah, itu sing tadi kenikmatan yang justru mengantarkan kita malah ke dalam kerusakan. Itulah nafsu. Nafsu itu gambarannya kayak gitu. Nah, maka barang siapa sing melanggengkan 3 bait ini dibaca, anaman wadhaba ala qiraatiha khalfa sholatin maktubah, barang siapa yang istiqomah membaca 3 syair ini setelah selesai sholat 5 waktu, baconya isrina marrotan 20 kali, istiqomah istaqoma amruhu, maka insya Allah kelakuane watae iku akan selaras atau sama dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa? Maksudnya orang kalau langgeng setelah sholat kok baca kok, maka perilaku kamu akan berubah menjadi perilaku sing baik. Itu maksudnya. Maksudnya istiqomah itu selaras, akan sejajar dengan Quran dan hadis. Kemudian wa ja'alahu Allahu aminan minal ahwal wal bidah. Allah akan menjadikanmu selamat dari kesesatan. Kamu tidak akan sesat. Maksudnya sesat itu nggak akan keluar dari ajaran-ajaran Islam, dan kamu akan aman wal bidai dari bid'ah sing dolalah. Waqshadda sa'iza min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin syarrun minat tuqami. Waqsha, takutlah siapa kamu, ada sa'isa pada beberapa tipu daya,
Takutlah kamu ada saisa pada beberapa tipu daya minjuin dari kelaparan. Hati-hati, kamu jangan tertipu cuma karena kelaparan. Siang hari ini perutmu pada kemeroncong semuanya. Anak sing wis muni krecek ngene perute. Wis berkerucuk, wis mendidih kelaparan. Nengok sambil terong di teras iku anak buka entah siapa sing kuasa beduk tadi. Kelaparan. Nah, takut maksudnya jago-jago kalau ada kelaparan, jaga dari tipu dayanya. Wa min syibai, dan dari kekenyangan. Kenyang juga sama, jangan sampai kamu tertipu dengan tipu daya kekenyangan. Bis maghrib ini kau kenyang, diajak terawih berarti rasanya karena sudah kenyang. Ngajak, karena kalau wis kenyang ini ngajaknya kemana? Kasur, bentang kasur, ngeletak ning bantal. Wis. Farubba makhmasatin, maka banyak sekali bermula lapar. Farubba makhmasatin, maka banyak sekali bermula lapar. Syarrun, itu lebih buruk, minat tuqomi, dari kekenyangan. Karena banyak sekali justru kelaparan itu lebih buruk daripada kekenyangan. Hati-hati. Wastafrigi, dan curahkanlah siapa kalian. Wastafrigi, dan curahkanlah siapa kalian ad-dam'a, pada air mata. Curahkan air mata, kucurkan air mata. Min ainin, dari mata. Kalau bahasa Jawa ku keren. Kerennya ada bahasa sendiri air mata. Kalau kamu bahasa desan air mata apa? Air mata. Air mata turun dari mata. Kalau Jawa ngomongnya loh. 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 Nah, itu kalau kasih air mata jadi kayak gitu tadi. Adama, pada air mata, min ainin, dari mata, nah, kan? Kalau makna Jawa biasanya gini, adama pada loh, min ainin, saking moto. Masa tadi qadim talaat, yang telah penuh. Apa? Qadim talaat, yang telah penuh. Apa? Ainin minal maharimi, dari beberapa keharaman. Kalau bisa curahkan air matamu karena kamu melakukan perkara yang diharamkan. Dalam artian apa? Dalam artian kamu bertaubat. Walzam, dan berpegang teguhlah. Walzam, dan berpegang teguhlah siapa kamu? Himyatan nadami, pada benteng penyesalan. Menyesal jangan karena kemarin sudah nuruti nafsu. Nyesal kemarin puasa balik duluan. Oke. Nah, usahakan air matamu itu terjatuh bukan karena laki-laki yang kamu pegang masih haram, bukan karena perempuan yang kamu pandang masih haram, tapi coba kamu tuh nangiskan air mata gara-gara kamu pernah melakukan sebuah kesalahan, khususnya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka air mata ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata ini besok akan Allah jadikan sebagai saksi bahwa kamu dulu pernah bertaubat. Nah,
Maka faedah dua bait ini siapa sing baca setiap malam Jumat indah sahur, ketika sahur kemarin atau besok malam Jumat berikutnya, kalau andaikan kamu tuh baca ini setiap malam Jumat ketika sahur, pas habis makan sahur langsung tiba-tiba langsung pujian di musola. Wa syadda sa'isa min ju'in wa min shibai. Orang-orang enggak tahu pujian apa itu. Nah, apa? Fa innahu la yusbihu illa wa qad ra'a riqatan fi qalbihi. Maka dia tidak akan terbangun pagi, maksudnya dia tidak akan bangun dari tidurnya kecuali dia nanti sudah melihat perubahan di dalam hatinya menjadi hati yang penuh kelembutan. Jadi ini ijazah untuk orang sing keras hatinya, terus lagi nafsunya sudah merajalela, dia kalah sama nafsu, habis itu hatinya keras. Maka ini penting, suruh baca orangnya ketika sahur. Selain itu, ini juga bisa wakasron fi nafsihi, dapat menghancurkan nafsunya. Sing asale nafsune gede dihancurkan jadi kerikil-kerikil. Kemudian wa na'udhu a'da'uhu, maka raganya akan bangkit fil ibadati, di dalam ibadah. Langsung bangkit, ora bangkit ikune ya, raganya yang bangkit. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa ansihima wa inhuma mahadokan nushafat tahimi. Wa khalif, dan lawanlah siapa kamu an-nafsa, pada nafsu, lawanlah nafsu, wasyaitona, dan setan. Musuh kita kok banyak, ono nafsu, ono setan, ono iblis, ono satu lagi yaitu munafik. Munafik itu ya kanti kita, tapi dia selalu ngendori kita. Sama-sama Islam tapi dia ngendori ki nak kemana, nak ngaji lah, panas-panas ngaji. Nah ini jenenge munafik. Iku musuh kita juga tuh. Wis turu enak turu. Tengok iki angine sepoi-sepoi. Lah wa'si durhakailah hima pada nafsa wa syaiton. Wa'si durhakailah siapa kamu hima pada an-nafsa wa syaiton. Coba durhaka itu jangan sama Allah, durhaka itu mbaya sama nafsu sama setan. Ini enggak, kamu tuh malah nyembah setan sama nyembah nafsu, malah ditaati. Soalnya orang sing taat sama setan sama nafsu berarti nyembah nafsu dan setan. Maka perintahnya Imam Al-Busairi, wa khalifin nafsa wasyaiton, lawan nafsunya sama setane. Wa in huma, jika memurnikan apa nafsa wasyaiton, mahado, yakni memurnikan apa nafsa wasyaiton kepadamu. Kalau andaikan nafsumu tidak sedang menipu, alias lagi ngajak baik, an-nusha pada nasihat, fattahimi, maka curigailah siapa kamu. Kalau nafsunya lagi ngajak elok, jangan dipercaya dulu, curigai dulu. Ngapa kok biasanya ndak ngaji kok tiba-tiba ngaji kakak, ada apa ini? Oh iya, lagi live streaming supaya nampak emak. Nah, kan? Curigai dulu nafsunya. Ngapa nafsu? Kamu tuh kok ngajak awak tuh ngaji tumben, biasanya tidak ngaji kok. Apa ini nih?
Ditengok, harus kamu introspeksi dulu, tengoki dulu. Betul apa enggak nafsuku tadi? Wala tuti dan jangan patuhi siapa kamu minhuma dari nafsu was syaiton. Jangan ditaati nafsu sama setane. Jangan dipatuhi. Minhuma dari nafsu was syaiton khosman pada musuh, wala hakaman dan tidak hakim, juru hakim. Kadang tuh nafsu lagi ngajak buruk ku ya buruk nian. Kadang tuh nafsu berubah, tidak ngajak buruk tapi ngajak baik. Nah, itu dicurigai juga. Ngapa nafsu ini tadi? Anta maka bermula engkau atau kamu ta'rifu itu mengetahui siapa kamu kaidal khosmi pada tipu daya musuh. Kamu tahu keadaan nafsu kalau lagi musuhan sama kamu. Kapan? Ya itu tadi. Waktu sholat dia ngajak tidak sholat, berarti nafsunya kok ke nafsu buruk gitu, ngajak nggak jelas maksudnya. Dan kamu harus berhati-hati pula jika nafsu tadi ngajaknya malah ngajak baik, bukan malah alhamdulillah nafsu awak gini lah baik. Jangan langsung gitu, tapi curiga dulu. Apa ya? Tumben hari ini awak kalau Jumatan kok semangat berangkatnya duluan. Biasanya awal berangkatnya ya wes rakaat terakhir lagi berangkat. Ngapa ini kok tiba-tiba nafsu kok ngajak berangkat duluan, bahkan kanti-kanti masih tidur awak lah mandi duluan, berangkat duluan. Ngapa kok tiba-tiba? Oh, ternyata berangkat awal karena ada tumpangan. Akhirnya Jumatane jablas. Enggak diwati ini jablas ke Kertopati. Oh, pantes nafsunya kok ngajak berangkat duluan ini. Soalnya anak strategi baru. Itu, maka kalau pas nafsu lagi baik dicurigai. Nah, maka barang siapa sing melanggengkan dua bait ini, man wadzaba alaihima ghalaba nafsahu wa syaitonahu. Siapa sing melanggengkan dua bait ini, dia akan menang dari nafsunya, dari setannya. Setannya kalah, nafsunya kalah. Sing menang siapa? Yang baca. Wa razaqahullahul hifdha minhuma, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya penjagaan dari setan dan nafsu. Insya Allah. Banyak itu kalau kamu ngamalkan jadi wali langsung itu. Makanya setiap malam Rebo kok baca ini, sing rajin baca ini luar biasa. Dikumpuli galak itu kan, maconya sampai akhir. Syukur-syukur bisa diamalkan semuanya. Maka kalau bisa kalau pas malam Rebo itu yang lain tuh ya ikut baca gitu, bukan malah sibuk dewe-dewe balik asrama. Sing bagian maco sing megang mic bae, yang lainnya kok macem-macem sibuk ikut baca karena ini faedahnya luar biasa. Nazam burdah ini. Astaghfirullah min qaulin bila amalin qad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Astaghfiru, memohon ampun siapa saya Allah pada Allah. Kalau sudah ngerasa nyesal dari nafsu-nafsu tadi, maka jalan berikutnya adalah bertaubat, yakni dengan memohon ampun. Tanda orang taubat adalah tidak mengulangi kandani aja ketemuan kok ketemuan maneh. Iki namanya belum tobat. Kemarin janjinya nggak pulang, kalau nggak izin kok balik lagi. Iki jenenge belum tobat. Masih masuk pada jurang yang sama. Kemarin katanya nak puasa full, gini kok nggak puasa, gitu berarti ya belum tobat. Kita minta ampun sama Allah min qaulin, dari ucapan, bila amalin dengan tanpa amal.
Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, kami minta mohon maaf. Kami hanya bisa mengucapkan tapi tidak bisa mengamalkan. Kalau nasihat itu luar biasa. Pas kultum puasa ada doa yang mustajab. Tapi ternyata sing nasihatnya tidak poso. Nah ini makanya kalimatnya astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, aku minta maaf sana kawak tuh cuma bisa ngomong tapi tidak bisa ngamalkan. Masih mending daripada tidak bisa keduanya. Wis ngomong ora, apalagi ngamalkan. Ini tambah parah. Minimal bisa nasihati. Kayak Barok, tidak boleh balik tidak izin tuh. Walaupun nyoba balik tidak izin. Nah tapi mending, gak apa? Dia masih nasihati orang. Ojo balik gak izin, walat. Syukur-syukur kemarin di jalan nggak tumbur truk. Nah, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi gak apa-apa, mending daripada nggak sama sekali. Nggak sama sekali, nasihat sama kantinya tidak. Apalagi ngamalkan. Gimana parah. Minimal kita bisa nasihati baik. Nah, awak di sini di depan ini belum tentu awak itu apa yang saya sampaikan ini saya lakukan semua. Ya kan? Tapi setidaknya apa yang pernah saya ketahui saya sampaikan. Mungkin karena Nabi pernah bilang, terkadang orang yang disampaikan itu lebih mengerti daripada yang menyampaikan. Karena pentingnya kita menyampaikan tujuannya, kadang orang yang kita sampaikan itu dia jauh lebih mengerti daripada sing menyampaikan itu sendiri. Maka jangan berhenti, jangan bosan-bosan kamu nasihati atau ngasih arahan sama orang lain walaupun kamu sendiri sebenarnya belum di posisi itu. Misalnya kamu nasihati tentang mati tapi kamu sendiri belum mati. Ya kan itu mau masa nunggu mati dulu. Ya kan enggak. Jadi kita tetap nasihati mati, bahwa mati itu susah apalagi sudah sakaratul maut. Ya emang udah pernah mati? Ya belum. Lah terus kata siapa? Kata Wawa saya mati. Untung Nabi kita Muhammad SAW dikasih mukjizat oleh Allah SWT sehingga apa yang beliau sampaikan itu memang sesuai dengan realita. Walaupun Nabi waktu menyampaikan itu ya belum meninggal, tapi Nabi sudah tahu karena dibuka rahasianya. Bahkan Nabi kalau melewati kuburan itu bisa tahu oh, yang di dalam kuburan itu sama Allah sedang diapakan. Buktinya waktu itu Nabi pernah lewat satu kuburan, ternyata kuburan yang lagi disiksa, dapat siksa kubur. Wah, luar biasa. Akhirnya Nabi kasihan karena wah, kau umat awak tapi itu disiksa, kasihan. Nabi akhirnya ngambil pelepah kurma yang masih basah. Langsung ditaruh di atasnya. Ditanya sama sahabat, "Lah ngapa Nabi? Apa hubungannya pelepah kok sama orang yang iya, orang yang di bawah kau yang disiksa. Kenapa kok disiksa? Iya, soalnya kalau habis BAK itu enggak pernah cewek. Tinggal dikipat sentil masuk. Sudah. Enggak pernah disiram, enggak pernah istinja. Akhirnya penuh sama najis. Sing putra diharapkan sing senengane pipis di pinggir keran, itu yang mbak sing di bener nak cewek itu sing ngawur. Kadang orang, awak tuh mikirnya cuma satu, apa enggak malu kamu tuh pipis di situ. Kadang rumah siapa? Rumah ustate kebuka, pada takut ketengok, ngono kan? Enggak malu kamu tuh. Gak usah ngomong-ngomong, wis pokok semuanya apa pernah nengok galak lebih. Maksudnya itu nampak kok iso iki budak iki lah pokok khusyuk berdiri di situ. Awal kira lagi tadabbur alam apa-apa ngono kan. Ternyata lagi iki buang kesenian. Itu hati-hati ya kalau apalagi kamu di situ jelas tidak mungkin duduk bil qiyam. Itu ya perhatikan. Sarungnya mana yang dibuka itu mau depannya tok lah yang belakangnya nggak dibuka. Nah kan otomatis akhirnya mancur
Kalau yang ditatap itu kayu, ya balik ke senjata makan tuan. Nih. Maksudnya percikannya itu lah, percikannya kena sarung. Nah kalau kena sarung najis. Kamu wudunya di situ, wudunya sah tapi bajunya najis, sholatnya sah pun enggak. Ya sholatnya tidak salah. Maka elok-elok duduk dibuka kalau. Ya, itu ya najis kok. Ya, tapi kalau saya di situ ya mulai mikir, di situ tuh bukan tempat kencing kok dikencingi. Pantas ambune kok ya anak ambu iku. Kadang tuh tidak sadar, awak di atas orangnya tipis. Awak nengok dari atas. Budak kayak. Nah, itu diperhatikan lah intinya apa? Nabi itu pernah berjumpa sama mayat di dalam kuburan sing disiksa gara-gara menyepelekan masalah najis. Disiksa kok di kuburan. Nah, maka Nabi terus punya inisiatif mengerikan itu. Soalnya apa? Soalnya daun yang masih basah itu bisa memberikan maghfirah, maksudnya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala untuk orang sing disiksa. Makanya tabur bunga pas kamu ziarah itu bagus, tapi jangan bunga plastik. Kalau bunga plastik ya gak iso doakan. Iya kok tabur kok bunga plastik ya. Bunga ya bunga tenanan gitu. Misalnya kamu ziarah ke makam siapa, keluargamu, datukmu misalnya. Bawa bunga ya bunga sing fresh. Ini bunga apa? Bunga 7 rupa. Ada bunga sepatu, ada bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, bunga apa lagi ya? Sementing jangan bunga anggrek. Bunga anggrek gede. Bunga bangkai, nggak tambah wangi malah busuk. Bawa bunga sing wangi-wangi. Taruh di atasnya tidak apa-apa. Kalau tidak ketemu ya cari daun sing basah-basah. Taburi di situ. Kalau kita kemarin itu kan untuk menghias baik, ya kan? Makanya bunganya bunga plastik untuk menghias. Kalau di langitan itu haul itu sing makamnya kan banyak. Ini mesti Mbak Tiara tahu. Oke, Mbak Tiara ini pasti tahu soalnya apa hal di langitan itu makamnya itu kan makamnya gede ya, itu dihias pakai bunga asli bunga merah, bunga mawar, galak, bunga melati itu beli sing baru-baru fresh nih ya. Jadi dia warnanya bagus dan ketika masuk kepada makam itu aromanya ya wangi soalnya bunganya bunga asli. Tapi kalau ditaburi bunga ndak asli ya ndak ada wangi. Soalnya untungnya kalau bunga plastik ya kalau hujan dia ndak layu, kena panas ya ndak layu. Kalau bunga asli kan layu. Ini pokoknya Mbak Tiara mesti tahu. Entah sudah pernah belum Mbak Tiara ikut nengok makbaro. Lakot nasabdu, pasti sungguh menyamakan siapa saya. Lakot nasabdu, sungguh menyamakan siapa saya bihi dengan kaulin bila amalin. Saya akan menyamakan orang sing bisa ngomong tapi tidak mengamalkan, naslan pada keturunan, lidhi ukumi bagi orang yang mandul. Orang yang bisa ngomong tapi nggak ngelakukan itu sama seperti orang yang mandul. Orang yang mandul. Kok bisa dia olahraga tapi tidak punya anak, ya mandul. Sama orang, loh kok bisa dia ngomong tapi kok nggak ngelakukan. Nah, ini kan mandul.
Amartu perintah siapa saya kepadamu al khaira pada kebaikan. Ini masih perkataannya Imam Al-Bushairi kepada dirinya sendiri. Amartuka perintah siapa saya kepadamu al khaira pada kebaikan, lakin mak tamartu tetapi tidak melakukan siapa saya bihi dengan al khaira. Saya perintah kebaikan tapi saya tidak melakukan sendiri. Tadi kaidahnya masih mending daripada yang tidak sama sekali. Jangan dilokkan, oh kamu tuh bisanya ngomong baik, tapi ngelakukan tidak bisa. Oh, mana? Jadi ridho. Teori ini doang kan gorok raisa. Iya para. Itu contoh. Tapi jangan dipaidu, jangan dilokkan. Kenapa? Ya sih mending daripada tidak sama sekali. Jangan dilokkan kayak gitu tuh, dibiarkan. Wa mastaqamtu dan tidak istiqomah siapa saya. Famastaqamtu maka tidak istiqomah siapa saya. Fama maka bermula apa? Kauli itu ucapanku laka padamu istaqim pada istaqim. Istaqim istiqomahlah siapa kamu. Terus apa gunanya ucapanku? Nyuruh-nyuruh kamu istiqomah, sedangkan saya sendiri tidak Tapi jangan dipaido masih mending. Wala tazawwatu dan tidak berbekal siapa saya qablal mauti. Wala tazawwatu dan tidak berbekal siapa saya qablal mauti di dalam sebelum mati. Tidak berbekal nafilatan pada amal sunnah. Awak juga tidak punya bekal, nambah-nambahi bekal yaitu dengan menambah amal kesunahan. Walam usolli dan tidak sholat siapa saya. Iki kalau nggak dibaca terus itu bahaya. Jadi kamu suudon dengan Imam Al-Bushairi. Imam Bushairi ini nggak sholat ternyata. Makanya bacanya saya lengkap. Walam musolli dan tidak sholat siapa saya siwa fardin kecuali yang wajib-wajib. Sholat sunai agak kendo, tidak banyak. Dia cuma jago yang wajib-wajib baik. Walam masumi dan tidak puasa siapa saya. Maksudnya tidak puasa sunnah. Kalau sholat Ramadan ya masa Imam Bushairi ini enggak puasa. Cuma kamu ya jangan suudzon juga. Loh Imam Bushairi kok ngaku kalau Imam Bushairi ini enggak banyak sholat sunnah. Ya jangan ngawur. Ini namanya bahasa tawadu. Dia sedang rendah diri. Ibarat kayak kamu ngomong sama kawanmu. Ah kamu lah yang paling hebat. Awakku sholat sunnah paling ya cuma sekali 2 kali. Kalau kamu kan enggak 10 kali. Nah, itu namanya bahasa tawaduk. Nama baka barang siapa sing menjaga membaca 3 bait ini bagi orang-orang yang sombong dan riya. Ini penting. Ada orang kok sombong, kemudian ada orang kok riya pamer. Sombong itu intinya adalah dia merasa itu hasilnya sendiri. Dia menyingkirkan Allah Subhanahu wa taala. Dah, pokok awak lah yang sukses kok. Allah mana ada ikut-ikut. Enggak ada, dak. Kemudian riya itu mamerkan amal. Bukan pamer ke Allah tapi malah pamer ke manusia. Pamer dalam hal apa? Misal sombong dalam hal apa? Fi ilmin au amalin. Ada orang sing hobinya pamer ilmu dan pamer amal. Iki sangat berguna ketika orang ini mau membaca 3 ini. Kemudian ditulis kata baha menulis 3 bait ini inda tulu'il fajri ketika muncul fajar. Bukan tulu'is syamsi tapi tulu'il fajri. Berarti kalau tulu'il fajri fajar yang dimaksud fajar shadiq. Yang dimaksud fajar shadiq.
Kemudian setelah dimuncul fajar ditulis 3 kali, habis itu dibaca berulang-ulang. Ditulisnya fi maktubah fil qirtas, di dalam kertas. Terus dibaca ihda wa sab'ina marrah, dibaca 71 kali. Setelah dibaca 71 kali, suma'allaqa dzalikal maktub ala addidil aisar ma'ilan li jihati jambihi. Kemudian digantungkan di lengan kirinya, condong ke arah lambung, condong ke arah rusuk. Jadi tangan kiri diikat. Makanya kalau orang-orang Thailand pas lagi apa jenenge? Kayak siapa itu Ombek? Tahu Ombek? Belum pernah nengok film Ombek. Ombek itu kalau di Indonesia ada film aktor siapa yang hebat? Iko Uwais. Aku belum pernah nengok ya filmnya. Iko Uwais, Iko Indonesia, itu keren kalau pas lagi acting bela diri, itu keren luar biasa. Apalagi pertama kali film yang muncul di Iko Uwais itu judulnya film Merantau. Wih, sih luar biasa. Nah, kalau di Thailand, Iko enggak sama seperti Iko Uwais, namanya Ombek, film Ombek itu ya keren. Iku bela dirinya keren. Nah, ikut di sininya, nih tengok nih. Maka di film-film itu di lengan bagian kiri itu kayak anak benang, kayak anak tali, terus anak buntelan nih. Nah, itu kira-kira amalan ini itu kayak gitu loh. Diikat di lengan bagian kiri, kemudian diikat di situ. Ma'ilan di jihati jambi, condong ke arah lambungnya. Nah, pas di siko berarti. Apa yang terjadi? Fa innahu yatawaddau hina idzin. Maka orang ini nanti tidak akan menyombongkan dan memamerkan apa yang dia miliki lagi. Apa yang dia miliki dari ilmu dan amal tadi. Wa yasiru aminan, dan orang ini nanti akan aman minal ujubi warriya, dari ujub dan riya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.